Hello, ini WhatsApp Tojekis. Sekarang kita sudah bersama Hyundai Ioniq 5 tahun 2022. Iya, mobil ini udah lama banget gua nantikan di Indonesia dan sekarang dia udah ngaspal langsung dalam skema CKD. Bersejarah di dunia otomotif Indonesia ya, karena dia merupakan mobil listrik CKD pertama di Indonesia. Penasaran? Dan gak hanya CKD aja, mobil ini merupakan salah satu mobil listrik terbaik di dunia saat ini. Jadi Hyundai gak main-main sekarang gitu ya. So, kayak apa sih mobil yang sangat visionary dan revolutionary ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start hearing. Nah, Tojekis, sebelum kita bedah luar dan dalam si Ioniq 5, kita penasaran dengan rasa berkendaranya. Kayak apa sih salah satu EV terbaik di dunia? Yuk kita test drive, let's go! Nah, Tojekis, Hyundai Ioniq 5 tahun 2022. Iya, akhirnya setelah menunggu lama, mobil ini masuk juga ke Indonesia sebagai salah satu mobil listrik terbaik di dunia saat ini. Mobil ini berbeda dengan mobil listrik Hyundai yang sebelumnya udah ada. Karena kalau kita meninjau Ioniq yang lama, yang liftback, kemudian Kona elektrik gitu ya, itu kan mobil bensin yang dilistrikin gitu. Kalau ini, dia dibangun dari nol, memang khusus sebagai sebuah mobil listrik. Menggunakan platform baru yang mereka sebut eGMP platform atau Electric Global Modular Platform. Jadi memang dari nol, dari awal didesain untuk sebagai mobil listrik. Jadi bisa dibilang ini adalah mobil listrik yang sempurna. Untuk Indonesia sendiri, Ioniq 5 itu ditawarkan dengan 4 macam tipe. Jadi ada 2 trim dan ada 2 macam baterai. Trimnya sendiri ada yang Prime dan ada yang Signature untuk yang tipe atas. Nah, untuk baterainya ada yang Standard Range dan ada yang Long Range. Untuk yang Standard Range itu baterainya 58 kW yang menyemburkan tenaga 170 PS dan itu range-nya bisa mencapai 380 km. Jadi udah lumayan jauh banget lah, udah lebih dari cukup. Tapi kalau unit yang kita tes kali ini yang Long Range, dan yang Long Range ini baterainya itu 72,6 kW dan dia bisa menyemburkan tenaga up to 217 PS dengan torsi 350 Nm yang bisa berjalan sejauh 481 km. Jadi menurut kita range anxiety itu udah nggak ada di mobil ini, karena kalian tuh jalan 480 km dalam sehari itu hal yang hampir nggak mungkin kecuali kalian keluar kota gitu ya. Jadi sudah sangat cukup banget buat dipakai harian. Nah, sekarang kita bahas driving impressionnya. Kayak apa sih nyetir salah satu mobil listrik yang cukup advance di dunia ini? Nah, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang kita suka tentunya adalah instant torque-nya alias performanya. Karena seperti biasa, mobil listrik itu punya instant torque yang sangat-sangat menjambak. Iya, jadi yang long range itu 0 sampai 100 ada di 7,5 detik dalam mode sport. Kalau kita masukin sport, terus kita bejek, termasuk semuanya dilakukan dengan sangat silent dan sangat-sangat diem gitu ya. Jadi benar-benar sensasi yang cukup unik kalau bagi kalian yang pertama kali bawa EV. Dan yang kedua adalah kenyamanannya. Surprisingly, gue cukup terkejut. Gue kan sebelum ini belum pernah nyobain bawa mobil ini kan. Gue pikir kayak ya hatchback kayak apa sih, paling rasa naiknya begitu aja gitu kan. Tapi ternyata mobil ini itu blew away gue di sisi kenyamanannya. Karena pertama dari ukurannya, ini ternyata gede. Kalau kalian lihat sini tuh ini gede gitu ya. Jadi nggak seukuran, awalnya gue kirain seukuran Kona, tapi aslinya ini seukuran mungkin Tucson atau lebih gede lagi bahkan. Karena wheelbase-nya aja mobil ini
itu lebih panjang dibandingkan wheelbase dari Hyundai Palisade. Nah itu thanks to yang tadi gue bilang, eGMP platform, sehingga dia kan baterainya tuh ada di bawah gitu ya, ke wheel, bisa di push ke corner banget gitu, sehingga handlingnya pun enak, benar-benar wheels out body in banget gitu ya. Dan itu juga menyebabkan ruangan di dalam kabinnya jadi sangat lapang. Ini tuh gede banget. Bantingannya juga dia supple, dewasa, tapi masih ngayun banget. Ekspektasi gue tadinya kayaknya bakal stiff gitu ya, karena kan ya baterai di bawah berat dan lain-lain gitu. Tapi ini empuk loh. Padahal yang kita coba ini kan yang long range, dan dia ring 20 inci gitu, gede banget. Tapi memang harus diakui, ban yang digunakan itu sangat-sangat berkualitas. Michelin Pilot Sport EV, iya, jadi Pilot Sport tapi khusus untuk penggunaan di mobil listrik. Walaupun nanti kedepannya kalau ganti ban mungkin akan pusing, tapi membuat mobil ini, pertama road noise-nya itu sangat silent, bantingannya pun empuk. Kalian lewat speed breaker hampir nggak berasa, sangat-sangat peredamannya pun baik gitu ya. Jadi kenyamanannya tuh perfect, enak banget, luar biasa. Nggak nyangka bakal begini mobilnya gitu. Ditambah lagi, ini kan mobil sudah dilengkapi dengan banyak banget fitur-fitur yang kekinian gitu ya. Termasuk ada juga kayak one pedal driving, ada regenerative braking. Gue sama sekali nggak ada komplain. Dan speaking of fitur, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu Hyundai Smart Sense-nya akhirnya lengkap. Iya, jadi dari dulu gue agak menyayangkan tiap kali Hyundai ngeluarin mobil, itu dikasih Hyundai Smart Sense, tapi nggak ada adaptive cruise control. Mulai dari Creta, sampai Staria, sampai yang lain-lain semua, itu udah punya Smart Sense, tapi tidak ada adaptive cruise gitu kan. Akhirnya di Ioniq ini, mereka mendebut Smart Sense yang lengkap. Sampai ada adaptive cruise, sampai ada stop and go, alias low speed follow. Dan itu kepake banget di Indonesia, terutama sehari-hari yang sering macet gitu ya. Jadi kalian nggak perlu gas rem lagi. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna. Karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Ioniq 5. Dan jujur gue agak nitpicking. Kenapa? Karena gue susah mencari hal negatif dari mobil ini. Pertama, menurut gue mungkin kalau kalian yang expect beli mobil 800 juta pengen interior yang mewah, mungkin bagi sebagian orang ini interiornya tidak terkesan mewah. Bahkan dibanding interior dari Santa Fe aja, Santa Fe itu masih terlihat lebih premium. Approach-nya si Ioniq 5 ini lebih ke arah minimalism. Iya, jadi kayak ya udah minimalis, dashboard serba horizontal, kemudian floating dash gitu-gitu ya. Pokoknya dibikin seminimalis dan sefuturistik mungkin. Tapi apakah terlihat mewah? Not really. Kemudian yang kedua adalah tidak ditawarkannya varian all-wheel drive atau dual motor di sini. Jadi untuk Ioniq 5 di Indonesia, dia hanya ditawarkan dengan varian rear wheel drive. Iya, jadi motor elektriknya ada di belakang gitu ya. Jadi untuk performanya juga mungkin gak seberingas yang di luar sana. Eits, namun jangan salah, bukan berarti yang RWD itu pelan. Berkat instant torque-nya, kalian tetap bisa huning dan melakukan hal-hal gila seperti ini. Dan yang ketiga adalah infrastruktur EV di Indonesia. Ini saking gue udah bingung mau nyari kelemahan mobil ini, akhirnya gue malah nyalahin infrastruktur mobil EV di Indonesia. Tempat fast charging di sini itu belum banyak. Kalian pakai ini ke Bandung, cukup nggak? Cukup. Buat muter-muter segala macam juga cukup. Tapi akan lebih enak dan akan lebih banyak lagi orang yang akan beli mobil ini kalau seandainya infrastruktur mobil listrik di Indonesia atau SPKLU dan lain-lainnya itu udah lebih mendukung dan lebih tersebar luas lagi. Tapi sisanya, ya kayak gue bilang, itu sangat-sangat nitpicking. Karena mobil ini gue susah cari kelemahannya gitu ya. Mobilnya pun sangat gesit, dia tidak terasa besar, kenyamanannya pun sangat luar biasa. Dia silent, dia futuristik, dia full of features. Ya, sejauh ini sih gue merasa this is the perfect car gitu, the perfect EV buat kalian pakai harian gitu ya, perfect. Kalau kalian punya kesempatan, kalau kalian ngaku petrol head, kalian ngaku apa, ini bukan petrol head sih, electric head atau apapun itulah, penikmat otomotif, suka mobil atau nggak suka, kalian harus wajib kudu nyobain mobil ini, at least dicoba dulu gitu, karena ini akan membuka perspektif baru bagi kalian atas bagaimana progres otomotif di dunia gitu ya. Karena dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, di mana Hyundai sebagai sebuah brand adalah brand yang
let's say sangat-sangat dipandang sebelah mata banget, progres Hyundai itu sangat luar biasa. Dan Ioniq 5 ini adalah salah satu fine example bagaimana Hyundai sekarang bikin mobil bukan hanya bisa bersaing dengan mainstream kompetitor, tapi bisa melampaui mainstream kompetitor. Eksterior tampil neo-retro dengan desain yang terinspirasi dari Hyundai Pony lawas, namun diberikan sentuhan futuristik berupa aksen pixel-pixel LED yang keren banget. Nah, untuk Jegis, Hyundai Ioniq 5 tahun 2022. Iya, seperti yang tadi kita bilang di driving impression, mobil ini cukup bikin kita terkejut gitu ya. Sebelumnya kita kan udah pernah nyobain Kona Electric, Ioniq Electric, dan itu iya, the fun of an EV, tapi ya that's it gitu. Kalau yang ini, karena dia menggunakan platform baru eGMP, dia jadi sangat efisien, sangat lega, wheelbase-nya lebih panjang dari Palisade, dan pasti ya secara desain pun bisa dibentuk dengan lebih fleksibel dan sesuai dengan proporsi sebuah mobil yang memang menggunakan platform EV gitu ya. Dan di sini, hal yang pengen gue sampaikan sekarang merupakan hal kedua menurut gue yang sangat menarik selain driving impression yang impresif, yaitu desain eksteriornya. Eksterior dari mobil ini itu terasa sangat berbeda ya, sangat-sangat neo-retro gitu. Maksudnya dia menggabungkan elemen mobil klasik dengan desain futuristik sehingga terciptalah bentuk seperti ini. Dari luar, dia kelihatan kayak hatchback aja, di foto juga kelihatan kayak hatchback gitu ya, kayak Golf dan kawan-kawan. Tapi pas lihat aslinya ini tuh gede loh, ya gede. Ini tuh kayak CR-V large gitu kalau kalian bisa bayangin gitu ya. Nah sekarang kita bahas desainnya dari belakang seperti biasa. Di atas antena sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler yang sangat besar di sini, dan dia pun dual tone, ada bagian black glossy-nya, termasuk third brake stop lampnya juga ada motif kotak-kotak pixelnya gitu. Dan ini untuk meningkatkan aero, ada lubang pula di bagian sini sehingga spoilernya itu bisa membuarkan coil drag di bagian belakang sininya ya. Kaca udah ada di fogger, dan di sini pun untuk bagian desain belakangnya sangat unik karena ini justru ngingetin kita ke mobil-mobil tahun 90-an gitu ya. Kalian lihat kayak contohnya Mazda Astina atau kayak Greco yang tipe-tipe lampunya tuh nyambung dari kanan ke kiri, satu panel besar dengan emblem namanya di tengah. Ini pun demikian. Hyundai di bagian atas sini, Ioniq 5 di tengah lampunya, dan lucunya dia berwarna putih gitu ya. Dan bagian dalamnya ini pun dihiasi dengan aksen kotak-kotak yang Hyundai sebut sebagai parametric pixel. Jadi ini memang terlihat seperti pixel-pixel gitu ya. Jadi lucu banget, futuristik tapi terkesan fun gitu. Dan juga bumpernya, ini ada garis tajam, banyak banget garis-garis tajam di bagian sininya yang lagi-lagi merupakan bahas desain parametric dynamics-nya Hyundai. Dan di sini memang ini unitnya harusnya tuh dual tone. Jadi bagian bawah kelading-kelading sini itu dia warna silver, tapi karena di atasnya warna yang kita review ini warna silver juga, jadi agak nyaru. Kalau kalian lihat yang warna hitam, ini bakal lebih striking lagi sliding bawahnya. Termasuk ada aksen hitam lagi di sini, ada aksen hitam lagi di sini. Di bawahnya pun untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor integrated dan juga ada kamera mundur di bagian sebelah sininya. Udah nice lah. Lampunya, lampu plat nomor tentu sudah LED, sudah modern, dan kita masuk ke lampu taillights-nya yang sangat keren ini. Iya, bentuknya pixelated kayak gini, kotak-kotak, jadi benar-benar terlihat unik banget di jalan. Di Indonesia, yang menerapkan ini itu baru 2 mobil. Ada Ioniq 5 dan ada Staria yang waktu itu. Cuman kalau Staria kan meninggi ke atas, kalau ini ke samping. Dan masih ada lagi LED bar di bagian bawahnya yang bikin mobilnya terkesan lebih lebar. Tentunya ini pun sudah full LED. Lampu senja, lampu rem di bagian sini, kotak seperti lucu banget. Lampu sen di bagian tengahnya, dan lampu mundur ada di bagian sebelah sini, juga menyatu dengan bagian aksen kotak-kotak yang di bagian belakang sini. Sangat unik dan sangat retro futuristik. Sebelum kita bahas detail desain di samping lebih lanjut, tentunya kita perlu banget ngebahas hal yang satu ini. Iya, chargingnya. Charging port dari mobil ini kalau kalian pengen nge-charge, untuk akses sendiri ada beberapa cara. Ada tombol di bagian dalam, ada tombol di remote-nya juga, atau kalian bisa langsung tekan pixel-pixel yang ada di bagian sininya. Kalian tekan gini aja, dan tentunya dia akan terbuka secara elektrik. Iya, nah di sini kalian langsung disambut dengan charging port yang sudah support untuk ultra fast charging. Kalau kalian buka di bagian bawah sininya, kalian colok full. Kalau di ultra fast charger, kalian bisa mengisi daya mobil ini dari 0 sampai 80% di bawah 20 menit. Iya, jadi luar biasa kencang sekali. Namun memang seperti itu masih jarang di Indonesia gitu ya. Kita harap kedepannya lebih banyak lagi. Dan tentunya di sini pun ada indikator LED-nya, jadi kayak handphone gitu. Ini akan naik pada saat kalian mengisi daya. Jadi sekarang dayanya kurang lebih tersisa segini gitu ya. Dan juga ini support vehicle to load, dan itu bakal dua jelasin di bagian interestingnya nanti. Kalau kalian pengen nutup, kalian bisa pencet tombol yang ada di sininya. Nah,
praktis banget. Ke samping, kelihatan ya, panjang dari mobil ini yang memang terasa sangat-sangat panjang. Karena memang lagi-lagi gue bilang, wheelbase-nya lebih panjang dari Hyundai Palisade. Namun atasnya dia nggak terlalu tinggi, jadi dia proporsinya itu cukup unik. Kayak hatchback yang digedein. Ada aksen-aksen black glossy lagi di bagian pilar-pilarnya, sampai bagian daylight opening di sini. Termasuk dia pun door handle-nya flush, rata body. Iya, kalau kalian kunci, dia nutup. Kalau kalian buka, dia akan kayak ngejebleh keluar gini ya. Kalau kalian pengen buka pintunya, kalian bisa langsung dorong di bagian sininya. Seperti ini. Dan di sini pun ada groove untuk smart entry-nya. Jadi udah oke banget. Dan ke bawah lagi, ini ada cladding-cladding yang kayak gue bilang, claddingnya tuh dia nggak hitam, tapi dia claddingnya silver gitu ya. Dengan garis-garis desain di bagian bawah sini yang benar-benar menyikut tajam-tajam banget. Lagi-lagi parametric dynamic-nya Hyundai. Spion, sini pun modelnya lagi-lagi kotak-kotak begini ya. Dan di sini pun tentunya udah electric retract, auto retract, ada blind spot warning di bagian sini. Dan lampu sein di sini pun cukup unik, kan lampu seinnya juga sama-sama pixel LED. Termasuk di bawahnya udah ada kamera, karena mobil ini pun sudah kamera 360. Oke, lanjut ngebahas soal kaki-kaki dari si Hyundai Ioniq. Iya, ini pun sangat-sangat memperlihatkan betapa besar mobil ini di aslinya. Karena nggak akan kelihatan dari gambar kalau pelek ini adalah ring 20 inci. Iya, 20 standarnya, gede banget ya. Jadi memang untuk varian signature, dia dapat ring 20 seperti ini. Dengan lagi-lagi motif parametrik seperti ini, yang kelihatannya tuh modern, tapi at the same time retro gitu ya. Jadi sangat unik banget. Ini pun velgnya didesain dual tone, dan ada memang aksennya tuh agak menutup. Jadi memang untuk menambah aerodinamik dari mobil ini gitu ya. Jadi semuanya sudah sangat dipikirkan. Ini sendiri, yang gue bilang ring 20 inci, dibalut dengan ban yang juga sangat-sangat spesial. Karena ban ini, Michelin Pilot Sport EV, iya, bukan Pilot Sport yang biasa dipakai oleh mobil-mobil sports car. Ini ban memang khusus untuk electric vehicle, really nice. Dengan ukuran 255/45R20. Pengereman depan cakram, belakang tentu sudah cakram, dan ini pun semuanya sudah disupport dengan teknologi yang ada di mobil-mobil EV. Contohnya seperti regenerative braking yang bisa kalian atur dari dalam. Untuk yang standar kayak ABS, EBD segala macam, traction control gitu-gitu, udah lengkap semua, nggak perlu kalian tanya lagi. Dan tentunya salah satu bagian paling unik dari si Ioniq 5 adalah bagian fascia depannya. Iya, karena layaknya mobil listrik, memang di bagian depan sini didesain untuk tidak memiliki banyak Iya, jadi terlihat sangat clean dan sangat-sangat futuristik. Pertama-tama bonetnya, dia modelnya clamshell design kayak gini, jadi terlihat sangat rapi. Ada logo Hyundai di bagian atas, dan di bagian sini, yang harusnya merupakan grill di mobil normal, dia tidak ada. Jadi ini hanya black panel seperti ini aja gitu ya. Memang di tengah masih ada kamera depan, tapi udah, karena memang dia kan nggak butuh asupan udara intake untuk mesinnya. Di sini pun tidak ada intake, ntar kita buka. Nah, di bagian bawahnya, dia ada aksen silver yang nyebrang dari kiri ke kanan, dan ini sangat unik. Kenapa? Karena kalau kalian nyalain lampu senja alias lagi malam, dia nyala garis-garis kayak gini. Kalau lagi siang, itu sama sekali nggak kelihatan ya garis-garis ini, dia polos aja. Tapi kalau lagi malam, dia nyala jadi terlihat seperti mobil konsep banget, sangat unik. Bumpernya pun sama, garis-garis patahan-patahan tajam, dengan di bagian fender sini pun cladding-cladding yang desainnya seperti aperture kamera itu langsung lambung ke bagian depan sini dan ke bagian airdam depan sini yang dilapis warna satin chrome. Airdamnya pun lubang bawah sini dia udah ada sistem active shutter, jadi dia akan membuka dan menutup secara otomatis pada saat mobil ini butuh asupan udara. Tapi karena dia nggak punya mesin, asupan udara ini memang lebih ke arah AC untuk dinginin baterai, untuk dinginin motor, dan seperti itulah ya. Kalau nggak butuh dia bisa nutup sendiri. Safety, ini pun udah ada 4 titik parking sensor sama kayak di belakang. Dan kita masuk ke bagian favorit gue yang ada di depan, yaitu lampunya. Lampu ini tuh keren banget. Iya, jadi sangat-sangat unik dan berbeda dibandingkan mobil-mobil lainnya. Dia lagi-lagi modelnya parametric pixel LED dan lihat sangat depth ya, dalam banget, 3D design, dan di dalamnya pun tetap memiliki aksen-aksen pixelated lagi. Lampu sein, lampu senja, dan DRL jadi satu ke U-shape yang kotak kayak gini ya, benar-benar kesannya tuh sangat-sangat unik banget. Dan dia pun setupnya udah dual projector LED di bagian dalamnya, dan tentu lampu ini pun sudah auto ya, jadi udah nice banget lah. Warna yang bisa dipilih itu memang ada beberapa, ada putih glossy, ada black glossy, ada silver glossy, ada grey glossy gitu ya. Tapi dia punya satu option warna matte yang seperti ini. Jadi dia memang di brosur itu kayak gold matte gitu ya, tapi ini lebih ke arah silver sih kalau menurut gue. Ini tuh bener-bener keren banget. Kalau kalian beli Ioniq 5, ini udah wajib banget sih pilih warna yang ini gitu ya, karena ini tuh
kapan lagi kalian bisa punya mobil matte dari factory? Lagi-lagi breakthrough yang cukup unik. Namun memang warna-warna seperti ini itu rentan pada saat kalian misalnya baret atau ketabrak atau kesenggol gitu ya. Jadi agak sedikit susah dirawat. Makanya kalau kalian pilih warna seperti ini di mobil semodern ini, kita juga pengen menyarankan kalian untuk memiliki asuransi yang proper banget untuk melindungi Ioniq 5 kalian. Dan kalau ngomongin soal asuransi, tentunya kita selalu menyarankan asuransi dari Raksa. Gua sendiri pun sudah pakai Raksa di mobil gua, dan selama ini yang gua rasakan adalah pelayanannya tuh gercep banget. Kemudian tempat servisnya tuh ada di mana-mana, dan tentunya mereka punya hotline 24 jam yang tuh kalian semua. Dan semua bengkel rekanannya itu bukan kaleng-kaleng. Bahkan mobil Captur gua aja bisa diurus dengan sangat cepat dan sangat presisi banget. Apalagi contohnya kayak gue bilang, kalian beli Ioniq 5 dengan pilihan cat seperti ini, kalau bengkelnya sembarangan itu kan pasti blang-blontang banget ya, nanti pas hasilnya tuh enggak banget. Tapi di Raksa tidak demikian, karena semuanya sudah memiliki standarisasi yang khusus dan sangat-sangat oke banget. Dan kalau kalian misalnya tertarik untuk mendaftarkan mobil kalian bisa langsung check out websitenya di bagian bawah sini @raksaonline.com, atau cek juga Instagramnya kalau kalian pengen lihat update mereka di bagian sebelah sini. So, jika kalian misalnya tertarik untuk mendaftarkan mobil kalian di Raksa, kalian tinggal pakai aja kode promo dari kita supaya kalian dapat promo dan diskon dan bonus yang sangat menarik pula, yang pasti kalian nggak mau lewatkan. Kodenya adalah yang satu ini, Roll Nuts, alias Raksa Online Luck Nuts gitu ya. Jangan lupa dipakai pas kalian check out supaya kalian dapat benefit yang pastinya nggak mau kalian tinggalkan. Dan juga jangan lupa mereka juga punya YouTube channel di bagian bawah sini. Atau kalau kalian pengen tanya-tanya langsung ke personel dari Raksa, kalian bisa langsung kontak aja hotline-nya Raksa di nomornya ada di bagian sebelah sini. Seperti itu. Jangan lupa Roll Nuts alias Raksa Online Luck Nuts untuk semua kebutuhan asuransi kalian via Raksa Online. Thank you Raksa. Nah sekarang lanjut ke interior. Interiornya berdesain modern minimalis khas dengan mobil listrik kekinian, namun dengan ruangan super lega dan lantai sangat rata, plus konsol tengah yang bisa digeser serta panoramik raksasa. Nah, otomatis pas kalian mau masuk, kalian sambut dengan pintu yang beratnya cukup hefty dan sangat solid gitu ya. Ini sangat-sangat reassuring. Dan di bawah, kalian langsung disambut dengan seal plate Ioniq 5, lagi-lagi dengan motif pixelated di bagian depannya, dan ini efeknya aluminium brush. Iya, jadi oke. Pas masuk lagi-lagi di karpetnya pun ada tulisan Ioniq 5 lagi. Iya, jadi sangat-sangat pede dia ya. Nah, begitu guys interior dari si Hyundai Ioniq 5 tahun 2022. Sebelum kita bedah desain, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Transport Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di lucknuts_aj. Seperti itu. Oke, seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi memang udah kunci Hyundai modern serupa dengan Staria, Santa Fe, Palisade, dan teman-temannya. Ada logo Hyundai di bagian belakang sini, dan ada beberapa tombol di bagian sininya. Ada untuk lock, unlock, ada untuk hold, ini untuk buka bagasi karena udah power tailgate. Ada untuk hold, untuk buka charging portnya, dan juga ada hold di bagian sininya untuk remote start. Iya, jadi udah bisa remote start juga. Nice. Pertama-tama kita bahas dari dashboardnya dulu. Dari build quality and materials, ini rata-rata sudah soft touch materials ya, jadi udah empuk dan terasa sangat-sangat berkualitas. Dan desainnya pun memang cenderung main minimalis ya, karena kan dia mencoba untuk menjadi EV yang minimalis dari luar dan dalam. Desainnya tidak yang terlalu neko-neko, serba horizontal seperti ini, dengan aksen air vent dengan aksen garis seperti ini. Di bagian bawahnya ada yang unik di bagian glove box-nya, karena dia glove box ya model drawer, iya kayak gini. Nah, kayak laci gitu ya, bukan yang kebuka tapi kalian tarik dan memanjang seperti ini. Udah ada lampu juga di bagian dalam. Ke tengah, ini pun ada freestanding display yang langsung nyebrang dari bagian multimedia tengah sampai ke bagian speedometer di bagian kanannya. Lubang AC di bagian tengah, ada tombol hazard. Dan kalau kita mainin di bagian multimedianya ini sebenarnya bisa gue ganti dulu sih, karena gue lebih suka kalau dia, nah seperti ini tuh better. Kenapa? Karena dia tuh bezelnya tuh warna putih dan bezelnya tuh lumayan tebel. Jadi kalau kalian pilih theme yang warna hitam, bezelnya tuh dari mencolok banget. Tapi kalau kalian pilih theme warna putih, dia lebih seamless dan menyatu ke bezelnya. Menu utamanya seperti ini, dia cukup simple. Ada jam di bagian sini, ada media di bagian bawah sini, dan ada mobilnya termasuk kapasitas baterai dan sisa range-nya. Driver pun bisa kalian pilih-pilih. Menunya seperti ini, ada EV menu, phone,
phone projection, voice memo, climate, heat and ventilation, memory seat, quiet mode, radio, media, manual, dan setup. Oke, kita bahas beberapa aja. Di menu EV-nya seperti ini. Jadi kalian bisa lihat langsung sisa baterai 72%, sisa range-nya 266%. Dan ini pun ada perbedaan kalau kalian nyalain atau matiin AC. Bisa lumayan ya. Kalau kalian nyalain AC dan matiin AC itu selisihnya sekitar bisa 40-an kilo gitu. Jadi lumayan jauh kalau kalian nyalain. Menu climate bisa langsung nyambung ke bagian AC-nya, kayak heat, bisa juga driver only, jadi seperti Kona Electric dan Ioniq Electric. Kalau kalian hanya sendirian dan pengen conserve battery, kalian bisa nyalain drivers only mode, maka di bagian passenger AC-nya nggak akan nyala, sehingga lebih irit dan lebih bisa jauh jalannya gitu ya. Sini pun temperature sudah dual zone, dan di sini kalian bisa klik front heat ventilation. Ini pun kalian bisa nyalain kayak contohnya ventilated seat, bisa ke heated seat ataupun cooled seat kayak gitu. Kita nyalain cooled-nya aja ya biar adem. Media pun udah lengkap, udah bisa FM, udah Bluetooth audio, USB music, USB video, ada AM, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Dan yang cukup unik, ada Sounds of Nature. Kalau kita klik di sini, dia bisa memutar suara-suara alam. Iya, jadi ini pun suara alamnya itu ada banyak. Ada hutan, kayak jangkrik gitu ya, dan suara pepohonan goyang. Ada laut, suara ombak yang calming banget. Ada suara hujan, ada suara kafe, lucu juga ada beginian. Ada suara fireplace, ini serasa kayak kalian lagi dikremasi mungkin ya, efeknya seperti ini. Dan ada villa bersalju yang suaranya lebih kayak suara mulut adek gua lagi ngunyah es serut ya, seperti itu. Oke lah, kurang lebih sih seperti itu. Di sini pun yang gue suka masih banyak physical buttons gitu ya. Jadi kayak ada parking sensor, ada untuk kamera 360. Oh ya, by the way, ini kamera 360 sangat canggih. Seperti ini, dia pun ada 3D view-nya. Lex, boleh tutup dulu. Nah, 3D view-nya seperti ini. Dan ini bisa kalian toggle sesuai dengan posisi mobil kalian. Ini, wih, bagus ya. Maksudnya kayak ini ada toeng-toeng gini, kan di luar lagi ada orang berdiri gitu ya. Ini ada kaki orang. Tapi kalau enggak, ini tuh bagus. Kayak benar-benar smooth, nice, dan sangat-sangat akurat. Jadi ini nice banget. Balik ke bawah lagi. Ini ada tuning knob, ada setup, ada favorite button, ada media button, ada home button, dan ada volume scroll. Dan ke bawah, memang untuk bagian climate controlnya, ini dia full capacitive touch button kayak gini ya. Makanya ini selera apa enggak sih, tapi yang jelas dia udah dual zone, kanan dan kiri. Temperature-nya bisa kalian naikin dan turunin dengan kapasitas touch di sini. Dan semua ada Pak untuk air circulation, ada untuk rear dan front defogger, dan untuk fan speed-nya di bagian tengah sini. Begitu. Arah sembur tentu sudah lengkap. Sini ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger, dan balik lagi ke kepala lagi. Ini sudah climate, bisa ngakses menu untuk climate kalian di sini, atau warmer bisa ngakses menu untuk ventilated seat kalian di bagian sininya. Di bawahnya sini sudah tidak ada apa-apa lagi karena memang ini kan floating dash ya. Jadi di sini tuh gede banget. Di sini memang ada tempat penyimpanan terbuka di bagian tengah sini, ada input untuk USB, dan ada 12 volt socket yang bisa kalian gunakan di bagian sininya. Sisanya ini flat banget karena lagi-lagi kan baterai semua ada di bawah, jadi tidak ada hump sama sekali di mobil ini. Jadi super flat. Bahkan yang uniknya, saking flatnya, konsol tengah yang ada di sini itu kalian bisa geser maju dan mundur. Kalian tinggal grip aja di bagian bawah sini, ada latchnya kayak gini ya. Kalian tinggal geser ke belakang. Nah, kayak gitu. Kalau kayak gini, ini tuh udah jadi gampang banget buat kalian pindah dari jok pengemudi ke jok bagian passenger. Semudah ini, iya. Jadi memang benar-benar super flat, super completely, nggak ada hump atau apapun yang mengganggu di bagian tengah sini gitu ya. Sangat-sangat mudah. Inilah kelebihan dari eGMP platform yang khusus untuk mobil listrik. Ini gue geser ke depan lagi. Dan di sini pun ada cup holder 2 buah ya. Termasuk di bagian belakangnya lagi ada lagi input-input untuk charging, ada 2 buah USB port, termasuk ada wireless charger yang langsung mendelep ke bagian dalam sini gitu. Jadi handphone kalian pun terproteksi. Open storage gede di bagian sini juga yang bisa langsung ditutupi oleh armrest. Yang menurut gua kalau duduk di sini, posisi armrest itu pas banget, enak banget, menopang all the way sampai depan.
dan dia terasa lumayan premium dengan bahan soft touch dengan jahitan asli di bagian sini. Ini pun masih bisa dibuka gitu ya, untuk nyimpen beberapa hal lagi di bagian bawah sininya. Nah, jok ini juga joknya sesuatu yang sangat spesial. Ntar gue jelasin di bagian interestingnya, tapi standarnya sudah full kukulitan kayak gini dengan ada aksen piping warna silver di bagian sampingnya. Dia efek perforated karena kan dia sudah heated dan ventilated juga. Lagi-lagi di bagian jok sini pun ada motif pixelated kayak gini yang sangat-sangat unik banget, dan tentunya pun joknya sudah electric arrangement. Di sini pun bisa diatur dengan sangat banyak, bisa sliding, bisa reclining, dan tentunya bisa seat height adjuster, dan ada seat lumbar support yang sudah electric juga. Dan tentunya bahkan dia uniknya lagi, dia ada ottomannya untuk jok dua depan ya. Jadi kalau kalian pengen naikin sandaran kaki, itu pun bisa dari sini gitu. Jadi membuat driving sensation-nya itu sangat relax dan enak banget. Jarang banget mobil yang ada ottoman di bagian jok depannya. Ini sangat-sangat membantu, apalagi kalau kalian punya kaki yang panjang kayak Alex. Ini enak banget. Termasuk untuk driver, ada 2 buah memory seat yang ditaruh di bagian door trimnya. Nah, driving position, setirnya sendiri dia posisinya ya cukup pas lah, dan kalian masih bisa atur di sini untuk tilt dan untuk teleskopik. Dan ini pun bisa tinggi banget, bisa sampai segini. Gua posisinya di paling rendah aja udah pas. Dia setirnya pun cukup unik karena dia nggak ada logo Hyundai-nya. Iya, nggak ada logo Hyundai di sini kayak kebanyakan mobil. Dia hanya 4 titik pixelated lagi. Yang gua nggak ngerti sebenarnya kenapa, tapi ya mungkin untuk efek minimalis. Suara klaksonnya seperti ini, udah bagus banget, nggak perlu kalian ganti. Dia setirnya 2 spoke, dan dia pun di sini untuk tombol-tombolnya dia backlit. Jadi kalau misalnya kalian lagi mati, ini tuh nggak kelihatan ada tombol apa-apa, seamless gitu ya. Tapi kalau lagi nyala, di bagian kiri ada untuk mode, ada untuk volume, sync track, Bluetooth teleponi, favorite button, dan voice command. Di bagian kanan ada untuk MID, ada untuk cruise control, ada untuk pilih-pilih menu di bagian MID speedometernya, dan ada lane keep assist serta adaptive cruise. Akhirnya Hyundai punya adaptive cruise dan langsung sampai low speed follow juga, jadi udah nice banget. Dari tadi kan udah di sini, mungkin kalian gak lihat gear lever di mana gitu ya. Gear levernya alias transmisinya itu ada di bagian kanan sebelah sini. Bentuknya cukup unik gitu ya, kayak hal yang gak boleh gue sebut pada saat lagi review. Dan di sini pun cukup gampang operasionnya. Kalau kalian pengen ke D, kalian tinggal putar ke atas. Kalau kalian pengen ke R, tinggal putar ke bawah. Kalau kalian pengen P, tinggal dipencet di bagian sisi luarnya. Lampu sudah otomatis, wiper pun sudah otomatis, dan di bagian belakang sini paddle shiftnya ini bukan untuk berganti gigi, karena mobil ini kan memang nggak punya gigi gitu kan. Dia single planetary gear aja. Jadi ini buat regen brakingnya. Kalian bisa set pilih level 1, ada level 2, ada level 3, ataupun kalian bisa mematikan, ataupun kalian bisa pindahin ke mode auto kalau kalian pengen regen yang lebih oke lagi. Nah, ke kanan ada tombol untuk buka port tailgate, matiin traction control, ada untuk electric parking brake yang ditaruh di sini dengan auto hold, dan ada untuk mengatur ketinggian lampu depan. Door trim, ini juga pintunya memang terasa sangat besar ya, kerasa banget. Dan dari atas itu sebenarnya sangat unik, karena walaupun dia agak polos, di bagian bawahnya itu ada aksen pixelated lagi, dan itu terbuat dari material yang didaur ulang. Iya, jadi sesuai dengan mobilnya, eco-friendly, nggak setengah-setengah. Di bagian belakangnya pun ada backlit warna hijau ambient light yang mungkin akan menerangi kalau lagi malam hari. Termasuk di bawah ada tempat penyimpanan untuk botol dan beberapa hal lagi. Speakernya juga ada ambient light-nya, dan itu pun bisa kalian ganti-ganti warnanya. Termasuk audio dari mobil ini sudah menggunakan Bose audio. Iya, jadi suaranya pun sudah sangat baik sekali. Ke atas, kaca tengah sudah day night view otomatis, jadi kalian nggak perlu pencet-pencet di bagian sininya lagi. Ada sensor dan kamera untuk Hyundai Smart Sense di bagian sini. Dan ke bagian sini, overhead console itu unik banget karena dia full kayak Mika kayak gini, dan dia pun bisa kalian touch. Iya, jadi kayak lampunya tuh kayak kayak kalian sentuh aja gitu, kayak mobil-mobil premium gitu ya. Sangat unik sekali. Dan dome light-nya pun di bagian sini itu nyala pun sangat unik karena dia nyala itu begini blinker. Wih, lucu banget, sumpah. Benar-benar sangat futuristik, lucu banget gitu ya. Dan tentunya selain ada 2 buah sun visor di sini yang ntar gue jelasin kenapa ada yang sangat annoying, tapi di bagian atas mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramik yang mereka sebut sebagai vision roof. Nah, ini kita buka. Uniknya itu mereka terbuka dari tengah. Jadi di bagian tengah sini itu nggak ada bar yang mengganggu. Panoramiknya full ekspansif kaca dari baris pertama sampai ke baris kedua, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lagi-lagi mirip seperti naik konsep car.
Oke, lanjut bahas bagian baris keduanya. Di sini pintunya pun sama hefty dan beratnya kayak yang di depan, dan sama-sama udah dapat seal plate aluminium brush bertuliskan Ioniq 5 dengan efek pixelated di bagian depannya. Masuknya sangat mudah karena dia boxy dan tidak sloping roof. Oke. Nah, begini guys, interior baris kedua dari si Hyundai Ioniq 5 tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mode gue tingginya 170 cm. Dan seperti yang gue bilang dari awal, ini memang konsol tengah ini bisa dimaju mundurin. Kalau kalian merasa ini agak mengganggu, tinggal di dorong ke depan. Nah, seperti itu udah bisa gitu ya. Kelihatan langsung di sini. Ruangannya tuh gede banget. Gua ada lebih dari 10 jari, bahkan hampir 15 jari. Ini jauh banget gitu ya. Ini tuh benar-benar sangat-sangat mengibuli kalian dari segi ukurannya. Memang kaki kalian nggak bisa dimorosin ke bawah jok depannya karena ini joknya agak rendah. Tapi ini udah gede banget dan completely flat floor lagi-lagi. eGMP platform, modular dan sangat-sangat luar biasa. Headroom, walaupun dia ada vision roof yang besar di sini, tapi karena dia tidak sloping, masih ada 5 jari juga. Jadi lagi-lagi sama tidak masalah. Kalau kalian rata-rata tinggi orang Indonesia, masih bisa duduk di sini dengan sangat lega dan sangat enak. Dari sini juga, kalau kalian berencana pengen bawa 3 orang, masih ada 3 headrest yang bisa dinaikin. Dan karena dia lantainya full completely rata, kalau kalian kebagian di jok tengah sekalipun, ini sama sekali nggak ada masalah. Sama enaknya dengan duduk di jok samping juga. Jadi nice, bahkan kalian dapat expansive view dari vision roofnya ini gitu ya. Jadi enak. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunkan armrest di bagian sini yang lock in place, jadi nggak ngeplek-ngeplek kayak merek sebelah gitu ya. Dan ini pun udah ada 2 buah cup holder di bagian tengah sininya. Penyimpanannya, selain cup holder di bagian armrest ya, juga ada open storage di bagian tengah sini buat kalian naruh handphone yang sempurna banget karena di atasnya langsung ada 2 buah charging port ya seperti ini. Dan juga ada seat back pocket 2 buah di kanan dan kirinya. Dan di door trim pun masih ada tempat penyimpanan lagi di bagian bawahnya yang bisa kalian pakai buat nyimpen botol ataupun beberapa hal lainnya. Door trimnya sama kayak di depan, jadi dia full hitam dari atas ke bawah. Ada aksen pixelated di bagian tengah yang terbuat dari material daur ulang. Dan ada ambient light yang nyala selain di sela-sela di bagian tengahnya juga ada di bagian bawah di ring speakernya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, di baris kedua pun itu udah kebagian heated seats. Iya, tombolnya ada di bagian situ di depan power window-nya. Kayak gitu. Jadi bisa langsung nyalain. Nice, bisa angkat juga di bagian belakang sini. AC, dia nggak ada di bagian tengah sini, nggak ada di bagian atas, tapi dia tetap ada di bagian pilar samping sebelah sininya nih. Dan ini pun bisa dibuka dan ditutup sehingga passenger baris kedua tetap bisa merasakan adem. Karena ini sangat butuh kalau di Indonesia gitu ya. Termasuk kalau misal kalian ada seorang juragan, kalian duduk di belakang, maka kalian nggak perlu nyuruh supir kalian untuk majuin jok ini. Karena di bagian baris keduanya, bahkan di pundak sini, untuk jok yang sebelah passenger itu ada buat kalian pencet-pencetan di bagian sininya kayak gini gitu ya. Jadi cukup oke lah, bisa. Nah, ya tentunya ISOFIX tethering point udah ada di jok belakang sini buat kalian taruh child seat. Dan untuk menambah privacy kalian, di kaca dan kanan kirinya itu udah ada passenger blocker ya, yang tinggal kalian cantelin aja seperti ini. Jadi udah enak banget lah di belakang sini. Di atas, oke lanjut bahas bagasi dari si Hyundai Ioniq 5. Untuk bukanya, karena dia sudah power tailgate, bisa pencet tombol di dalam, bisa pencet tombol di kunci, ataupun bisa pencet langsung tombol di bagian sininya. Dan juga karena dia sudah smart power tailgate, sebenarnya kalian nggak perlu pencet apapun. Kalian tinggal bawa kuncinya, kalian jalan ke sini, misalnya tangan kalian penuh gitu ya, kalian berdiri di bagian bagasinya, dia akan ngebip beberapa kali ngedetek kuncinya dan dia akan langsung terbuka tanpa kalian pencet tombol apapun. Jadi itu sangat berguna pada saat tangan kalian lagi penuh. Nah di sini, ini jok dalam posisi paling keren kayak yang tadi gua gitu ya. Tapi di sini masih tersisa ruangan yang cukup lega. Jadi memang karena ini hatchback dan dia model agak sedikit liftback style kayak gini, bagasinya jadi terasa agak dalam gitu ya. Kalian masih bisa taruh koper medium 2 di sini numpuk masih muat, koper large 4 pun masih masuk. Dan di sini pun tentunya false floor, kalian masih bisa buka ini untuk nge-reveal di bawahnya banyak banget hal-hal yang kalian butuhkan untuk keperluan di jalan. Contohnya masih ada charging gitu ya. Masih ada ini memang untuk motor listrik kan di bagian bawah sini. Jadi tertutup, nggak bisa kalian buka. Hanya boleh certified Hyundai mekanik aja yang boleh buka. Ada tire mobil ticket, karena kan mobil ini udah nggak punya spare tire lagi. Jadi ya adanya tire repair kit dan ada beberapa hal lagi di bagian sini ya, kayak lampu segitiga dan lain-lainnya. Sisanya udah kalian turunin ini aja dan kalian lipat sini. Nah, langsung rata. Di sini pun untuk membantu kalian ada lampu, ada hook, ada beberapa tethering point juga di bagian bawah sini untuk kalian ngikat net. Dan cukup simpel ya. Namun memang
di bagian jok sini itu ada yang knowing, ntar gue jelasin kenapa. Tapi untuk urusan pelipatan, memang ini masih bisa dilipat ke bagian depannya dengan format 60/40. Dan ini kalau dilipat, dia jadi completely flat. I'll show you. Nah, dia jadi benar-benar langsung rata sampai ke depan sini gitu ya. Sehingga kalau kalian slide item ke bagian depan, itu jadi enak dan tanpa kendala sama sekali. Dan enaknya lagi, dia nggak hanya rata ke bagian depan aja, tapi ke bagian belakang sini, load lipnya itu hampir nggak ada. Dia hanya kecil doang di bagian sini, dan itu sangat tidak mengganggu. Kalau pengen slide item keluar, bisa langsung dilakukan tanpa adanya gangguan. Dan tentunya bahasan bagasinya nggak kelar sampai di situ saja, karena untuk Ioniq 5 ini dia merupakan sebuah EV, tentunya nggak ada mesin di bagian depan sini gitu kan. Iya, ini adalah frunk alias front trunk, atau beberapa orang nyebut ini sebagai fruit atau front boot gitu ya. Nah, kalau kita buka, dia udah ada pegasnya di sini, jadi udah kalian nggak perlu pakai tongkat Harry Potter lagi untuk nahan-nahan ini. Dan selain ada liquid-liquidan di sini, contohnya seperti untuk AC dan lain-lain gitu ya. Di sini tengah ada ruangan besar yang tidak terpakai, yang tadinya harusnya kan ini mesin kalau di mobil konvensional. Tapi di mobil ini kan motor listriknya ditaruh di bagian belakang. Maka di sini kosong nggak ada apa-apa. Ini ada aksen EV yang bisa kita buka. Dan ini langsung bisa kita jadikan sebagai tempat penyimpanan tambahan. Cukup besar loh ini kalau kalian pengen taruh bayi di sini gitu ya. Bisa buat berendam gitu kayak ala-ala di NMAX Ngabers zaman sekarang, diisi air buat berendam bisa. Dan ini juga enaknya dia udah ada lampunya ya. Lampunya pun sudah LED di bagian sini, jadi menerangi kalian pada saat kalian pengen loading atau unloading pas malam hari. Sisanya kalau udah penuh tinggal kalian tutup aja. Seperti ini, rapi, dan tutup deh kap mesinnya. Well, it's not actually kap mesin kalau nggak ada mesinnya, is it? Walaupun mobil listrik ini sukses banget bikin brand Jepang malu, namun gak ada yang sempurna karena itu pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Hyundai Ioniq 5. Di speedometer ini, gambarnya sudah merupakan Ioniq 5 untuk contohnya radar cruise control maupun lane keep assist-nya. Tapi, kalau kalian lihat di bagian main multimedia screen sebelah sini, ini gambar indikator baterainya yang di halaman utama bahkan. Dia justru gambarnya adalah Hyundai i30. Iya, untuk melipat jok baris kedua ini 60/40 memang agak sedikit menyulitkan karena nggak ada latch yang ada di bagian belakang sini. Maupun tombol atau apapun yang bisa diakses dari bagian belakang sini. Jadi cara lipatnya harus pakai tuas di sini untuk yang sama dengan nge-recline joknya. Jadi lampu interior udah keren, udah model touch seperti ini. Tapi untuk lampu yang di sun visor ini masih aja mengandalkan lampu yang udah digunakan semenjak Tucson dan Sportage generasi tahun 2010-an. Di bagasi pun demikian, lampunya masih kuning. Jadi kenapa masih ada lampu-lampu kuning di interior yang sudah sangat futuristik ini? Namun tentu saja sebagai salah satu mobil listrik terbaik di dunia, pasti ia membawa banyak sekali hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Hyundai Ioniq 5. Di bagian kanan sebelah driver sini mungkin ada orang yang ngira kalau ini adalah speaker grill gitu atau apa. Bukan, speakernya udah Bose audio, tapi tweeternya sebenarnya ada di bagian pintu sebelah sininya. Nah ini adalah magnetic pad. Iya, ini ada magnetnya. Jadi kalau kalian misalnya punya handphone yang belakangnya ada magnetnya itu bisa di stick di sini. Atau kalian punya fridge magnet yang biasa di kulkas, kalian bisa tempel di sini. Kayak taruh foto keluarga, foto ayang atau apa gitu ya. Contohnya ini, sekarang ini ada magnetnya nih, mic gue ya. Saya tempel di sini gitu. Nah, nempel gitu kan. Karena memang ini didedikasikan khusus untuk magnet. Uniknya Ioniq 5 ini punya fitur di kedua jok depan yang ini mereka sebut sebagai premium relaxation seat. Dan itu mirip seperti zero gravity seat-nya yang ada di baris kedua Hyundai Staria. Ya, jadi di sini ada banyak tombol ya. Kalau kalian pencet tombol yang ini nih. Nah, ini dia akan mundur. Kemudian untuk bagian otoman footrest depannya akan naik dan dia akan menggelap ke bawah. Nah ini benar-benar gue belum pernah temui jok depan mobil kayak begini karena ini mirip seperti sensasi duduk di premium MPV baris kedua. Joknya tuh bisa tenggelam, jadi mirip kayak duduk di kursi pantai. Rasanya itu relax banget sampai kaki pun ada penopangnya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah relaxation mode yang sangat-sangat luar biasa enak buat kalian. Contohnya nunggu mobil ini lagi di charge gitu ya, bisa istirahat santai.
Dan tentunya hal paling interesting yang ada di Ioniq 5 adalah kemampuannya untuk menjadi genset gear, alias dia bisa ada mode vehicle to load. Nah, contohnya di sini ada displaynya di IMS ya. Jadi dia punya adaptor di bagian sininya, kalian bisa colok dan langsung bisa nyolok ke bagian plug-in household biasa. Untuk mempower, contohnya kalau di IMS ini, bootnya Hyundai ini, Carve-nya itu langsung dipower oleh Ioniq 5 yang ada di sini. Di sini ada mesin kopi, ada bahkan sampai treadmill kayak gini ya. Dan di sini semua charging pad buat kalian nge-charge bisa dipakai. Itu semua diambil tenaganya dari Ioniq 5 yang satu ini. Dan kalau lagi mode vehicle to load, di sini kelihatan nih, ada kayak indikatornya gitu ya. Transferring V to L 93%, 0,2 kW. Dan dia pun bisa mentransfer up to 3,6 kWh. Jadi bisa nge-power satu rumah lengkap dengan AC, kulkas, dan kawan-kawan. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita Hyundai Ioniq 5 tahun 2022. Menurut kita, ini merupakan sebuah langkah yang sangat berani dan sangat tepat oleh Hyundai Motor Indonesia. Kenapa? Karena di tengah maraknya elektrifikasi yang juga mereka yang mulai pada saat waktu itu dengan Kona Electric dan Ioniq Electric, sekarang mereka sekali lagi menjadi pionir yang terdepan di elektrifikasi mobil Indonesia. Iya, gimana enggak? Salah satu mobil listrik tercanggih di dunia sekarang skemanya CKD, rakitan sini gitu ya. Dan ini merupakan sebuah breakthrough yang sangat luar biasa. Dengan harga yang menurut gua worth every penny. Iya. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Hyundai Motor Indonesia yang udah ngizinin kita untuk ngulasi Ioniq 5 ini di IMS 2022 dan udah ngizinin kita untuk melakukan ini. Yes, thank you banget for being a good sport. Warna yang kudu wajib banget kalian beli adalah warna yang satu ini, yang kayak gold matte ngedoff kayak gini ya. Bikin mobilnya tampil lebih futuristik lagi. Tapi warna kayak gini kan mungkin agak susah dirawat, kalian akan sering lecet, dan pastinya kalian harus menetapkan asuransi yang proper supaya kalian bisa menjaga mobil ini dalam kondisi yang sangat prima. Dan untuk urusan asuransi, kita selalu percaya asuransi dari Raksa. Gue sendiri udah pakai juga. Dan kalau kalian misalnya tertarik, kalian bisa check out langsung websitenya Raksa Online di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, dan juga untuk Instagramnya di bagian sebelah sini, @raksaonline, seperti itu. Dan tentunya kalau kalian misalnya pengen mengasuransikan kendaraan kalian di Raksa Online, kalian tinggal lakukan semuanya langsung di websitenya. Dan pada saat check out, kenapa nggak kalian pakai kode promo dari kita, yaitu RONATS alias Raksa Online Laknats, untuk benefit yang pasti kalian nggak mau ketinggalan. Dan untuk info lebih lanjut, kalian juga bisa tanya-tanya ke hotline-nya Raksa Online yang selalu on 24 jam di sebelah sini. Dan tentunya mereka juga punya YouTube channel. Kalau pengen kepoin, bisa juga di bagian bawah sini juga. Seperti itu. Thank you banget Asuransi Raksa. Dan terakhir tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bakal kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laksa Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Laksa Soto Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan info-info mobil yang kita review, jokes harian, dan pasti info otomotif yang kalian nggak mau ketinggalan. Alright! Sekian aja untuk si Hyundai Ioniq 5 yang gue berharap someday ini ada di garasi gue. Ini bagus banget, mobil gila, nggak paham lagi gue gitu ya ke Hyundai. Ini udah enak, range-nya jauh, instant torque asik, lega, futuristik, desainnya bagus. Ride safe and Godspeed.